memiliki wajah gosong dengan mata merah yang menyala. Halo semuanya, balik lagi bersamaku si Cum. Dan terima kasih sudah mau mampir di video aku. Oke, hari ini apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Apa kalian lagi bekerja? Atau lagi rebahan? Nah, kalau kalian lagi rebahan, mending nonton aku aja. Aku akan menceritakan kalian hantu-hantu yang ada di Indonesia, seperti pocong dan kuntilanak. Apakah kalian pernah melihat penampakan pocong ataupun kuntilanak? Kalau aku pribadi sih belum pernah ya. Aku belum pernah sama sekali melihat yang hal-hal mistis begituan. Kalau kalian punya pengalaman tentang hal-hal penampakan, mohon ditulis di komentar ya. Berbagi itu indah, oke? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita bahas pocong dan kuntilanak. Let's check it out. Wow. Mari kita bahas yang pertama, yaitu hantu pocong. Pocong itu sendiri adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kain kafan. Hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap di dalam kain kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah hari kematiannya. Jika ikatan kain kafan itu tidak dilepaskan dalam 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Dan setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Wujud pocong sendiri itu memiliki wajah gosong dengan mata merah yang menyala. Kalian takut gak sih bahas gini? Disarankan jangan nonton malam-malam ya. Lanjut. Versi lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang sangat pucat. Dan mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kain kafannya sebelum kuburnya ditutup. Dan meskipun di film-film itu pocong sering digambarkan melompat-lompat seperti kelinci, tapi mitos tentang pocong melompat itu sangat mitos. Aslinya pocong itu melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya, sehingga berjalannya harus melompat-lompat. Dan keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pertanyaan yang bisa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia saja loh, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini loh. Dan di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada banyak versi pocong. Salah satunya adalah pocong plastik. Apa itu pocong plastik? Pocong plastik ini pernah menggegerkan warga Jakarta loh. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita yang hamil yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain cerita dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada versi lain loh penggambaran pocong dengan menaiki delman. Waduh, pocong menaiki delman. Seperti apa ya? Seperti ini. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Dan hantu pocong ini telah menghantui warga
Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Kalian kebayang nggak kalau tiap malam ada suara andong, tapi yang mengendarai itu sesosok pocong? Sudah, jangan dibayangin. Lanjut. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan. Si pengantin ini mengalami kecelakaan pada saat menaiki delman tersebut. Ada-ada aja ya, masa ada hantu pocong naik delman? Yang warga Sidoarjo mohon komen di kolom komentar ya, apakah mitos ini benar atau fakta. Oke? Adapun film layar lebar bertemakan pocong seperti Pocong, Pocong 2, Pocong 3, The Real Pocong, 40 hari bangkitnya pocong, dan masih banyak lagi. Adapun sinetron yang bertemakan pocong seperti Jadi Pocong tahun 2002. Sinetron ini sangat booming pada zamannya. Sinetron dengan horor komedinya diperankan oleh Edis Adelia sebagai Mumun atau pocongnya, Acul Wira Permata sebagai Junet, dan Mandra sebagai Husen, tukang gali kubur, dan pemain-pemain lainnya. Dulu waktu kecil aku tuh rela banget gak belajar dan malah main ke rumah tetangga hanya untuk menonton sinetron ini loh. Ya karena filmnya ini booming, kalau sehari gak nonton tuh, kalau dalam bahasa Jawa tuh rasanya gelo gitu, dan harus nonton gitu karena filmnya lucu dan menyeramkan pada saat itu. Next kita ke hantu selanjutnya, yaitu kuntilanak. Kuntilanak dalam bahasa Melayu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat dengan Kunti. Kalau di Jawa biasanya disebut Mbak Kunti. Kuntilanak adalah hantu yang dipercayai berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau bisa disebut wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak sendiri merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langusir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan selatan Filipina di daerah Mindanao. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak itu digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang atau bisa disebut sundel bolong. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga kamboja. Bunga kamboja itu bunga yang berwarna putih di kuburan itu kan ya. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Jadi inget film Susana ya, waktu itu yang memberhentikan si tukang sate itu. Waktu zaman itu sih Susana itu serem ya. Lanjut. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dan berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita yang hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting saat berpergian kemana saja. Jadi kuntilanak itu takut hal-hal yang berbau benda tajam ya. Ya udah, kalau kalian tidak ingin diganggu oleh kuntilanak, bawalah pisau atau gunting. Yang gunting kecil bisa dilipat itu kan bisa ya, ditaruh di tas gitu.
Tapi kalau ada orang yang nggak percaya hal-hal begituan, nggak usah bawa, nggak apa-apa, cukup doa-doa saja. Oke? Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam tersebut seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Dinalar saja. Lihat kuntilanak dari jauh pun udah takut, pengen lari ngibrit. Masa harus menancapkan di leher pula? Apa kalian berani menancapkan paku di kuntilanak? Ragu sih kalau aku. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku biasanya di atas, yaitu di bagian ubun-ubun kuntilanak. Jadi keinget film-film itu ya. Dan inilah beberapa film Indonesia yang bertemakan kuntilanak. Kuntilanak 1, Kuntilanak 2, Kuntilanak 3, Keranda Kuntilanak, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah melihat penampakan kuntilanak ataupun pocong? Tolong tulis di kolom komentar ya pengalaman Anda. Nah, itulah teman-teman cerita tentang hantu kuntilanak dan pocong. Jika ada informasi yang salah atau kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, mohon di like dan di subscribe. Jangan lupa di komen kritik dan saran yang membangun, agar aku lebih semangat lagi membuat kontennya. Boleh juga kalian rekomendasi hantu-hantu apa saja yang harus si Cum bahas. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, aku pamit ya. Sehat-sehat selalu buat kalian yang suka nonton videoku. Ketika sedang diotopsi di rumah sempat menggeger mati dan nama pun berbagi. Ya ampun, bismillah lah. Anak tolel, malah ada telolet, ya ampun. Telolet cepet lah, aku mau rekaman ini.